Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan manajemen raster. Berikut anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu Zainal Muhammad Yano Mutakin, RP 19. Yang kedua, Vicky Jaka Ibansa, NLP 25. Yang ketiga, Yuneska Kartikasari, NLP 27. Yang selanjutnya, Deva Levi, NLP 29. Waras Adi Pratama, NLP 36. Avicenna Sapali pada Batiar, NLP 39. Nafisatu Sania Irba, NLP 43. Mbak Tanti Aji Pasnya itu NLP 46. Untuk outline dari presentasi kami yaitu yang pertama ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil dan analisis, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang dan dasar teori. Latar belakang struktur data raster memberikan keunggulan yaitu kemampuannya berintegrasi dengan data pengintaian jauh. Karena cukup banyak data raster CSIG yang berasal dari pengintaian jauh yang juga berstruktur data raster seperti informasi penggunaan lahan, lereng, dan hujan. Keadaan data raster tersebut memudahkan pengguna mengkombinasikan data SIG dengan data yang berasal dari pengintaian jauh. Data raster sangat baik untuk menggambarkan keadaan jenis tanah, vegetasi, dan kelembapan tanah. Kelemahan data raster terletak pada berasalnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gambar, maka ukuran file akan semakin besar. Data ketinggian dari permukaan dapat direpresentasikan dalam data berformat raster, yaitu DEM, Digital Elevation Model, yang merupakan data digital di mana menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat. Sedangkan DEM Shuttle Radar Topography Mission merupakan data DEM yang dihasilkan oleh NASA dan NGA. SRTM 30 meter, SRTM 1 arcsekon merupakan data DEM yang dapat digunakan untuk data acuan tinggi skala menengah dan dapat juga digunakan untuk analisa hidrologi, pembuatan kontur, analisa kemiringan lereng atau slope, dan pengukuran yang berhubungan dengan elevasi. Dalam praktikum ini akan dilakukan manajemen data raster dengan menggunakan data DEM menggunakan software AGRIS. Yang kedua itu yaitu data dasar teori. Data raster. Data raster adalah data yang menampilkan gambaran bentuk bumi dalam bentuk piksel yang membentuk suatu grid atau peta dan dihasilkan dari pengintaian jauh. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Pada data raster sangat baik untuk mempresentasikan batas yang berhubungan secara gradual seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Digital Elevation Model merupakan data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat. Digital Elevation Model khususnya digunakan untuk menggambarkan model relief rupa bumi 3 dimensi yang menyerupai keadaan sebenarnya di dunia nyata. Divisualisasikan dengan bantuan teknologi komputer grafis dan teknologi virtual reality. Sumber data dari DEM dapat bermacam-macam, di antaranya ViewStore, Photogrammetric Techniques, Citra Street Stereo, data pengukuran lapangan, EDM, Total Selection, dan GPS, Ecosonder, peta topografi radar, lidar, sedangkan bentuk data dari DEM meliputi titik, tinggi, garis, kontur, dan penyiaman atau lidar. Selanjutnya itu kontur. Kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Kontur ini dapat memberikan informasi relief baik secara relatif maupun secara absolut. Informasi relief secara relatif ini diberdasarkan dengan menggambarkan garis-garis kontur secara rapat untuk daerah terjal. Sedangkan untuk daerah yang landai dapat dibelakang dengan menggambarkan garis tersebut secara renggang. Selanjutnya yaitu BISNet adalah peta berukuran sama dengan bentuk seperti jaring yang digunakan untuk menganalisa unit yang memiliki ukuran dan luas yang sama. BISNet membuat kelas fitur yang berisi jaring sel persegi panjang.
Dalam membuat fishnet diperlukan 3 set informasi dasar, yaitu jangkauan spasial dari jaring, jumlah baris dan kolom, dan sudut rotasi. Metodologi meliputi alat dan bahan. Yang pertama itu AGIS, Microsoft PowerPoint, data vektor Kota Semarang, data raster Demnas Kota Semarang. Lokasinya area studi menggunakan Kota Semarang, Jawa Tengah, terletak pada 100 derajat 50 menit bujur timur dan 6 derajat 50 menit sampai dengan 7 derajat 10 menit lintang selatan. Untuk diagram alir, yang pertama DEM, spatial analisis kontur, data manajemen create fishnet, spatial analisis return value to point, dan selanjutnya spot height. Yang pertama yaitu SPOIC. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Add data DEM yang sudah diklip sesuai dengan pada tugas sebelumnya. Selanjutnya dilakukan mosaik di ArcGIS dengan cara klik data management tools, raster data set, dan mosaik. Tunggu hingga muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan kontur dari DEM. Setelah melakukan mosaiking dan klip Demnas sesuai area yaitu Kota Semarang, maka sertul kontur 3D analis di kolom search. Pembuatan kontur dari DEM, muncul kotak dialog kontur 3D analis, lalu isi interval kontur dengan setengah dari resolusi Demnas. Resolusi Demnas 8,1 meter, maka interval kontur yang digunakan adalah 4,05 meter dan isikan seperti gambar di bawah ini. Lakukan smoothing pada garis kontur karena yang sebelumnya adalah garis yang otomatis dibuat oleh komputer dengan tool smooth line, kemudian isikan seperti di bawah ini. Hingga terlihat perbedaan antara kedua garis kontur sebelum di-smoothing dan sudah seperti di bawah ini. Beri label kontur dengan klik kanan pada data Demnas, lalu pilih Properties dan klik label, kemudian lakukan pengisian seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya itu langkah-langkah fishnet. Yang pertama, klik Data Management Tools, Sampling, dan klik fishnet. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya, lalu atur number of row dan number of column, klik OK. Apabila berhasil, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Berikut hasil dari Grid Fishnet. Berikut langkah-langkah ekstrak multi-value to point. Klik Spatial Analysis Tool, Extraction, dan Extract Multi-Value to Point. Untuk melihat hasil, klik kanan pada layar dan kemudian Open Attribute Tabel. Berikut data yang terdapat dalam atribut tabel. Untuk hasil dan analisa meliputi sebagai berikut. Praktikum yang telah dilakukan merupakan praktikum manajemen raster, yaitu membuat kontur dari data titik sepi tinggi atau spot height hasil pengolahan data DEM Kota Semarang. Data DEM tersebut didapatkan dari dua data Demnas nomor 140922 dan Demnas nomor 140854 yang dilakukan mosaik agar menjadi satu data Demnas. Setelah itu dilakukan klip sesuai dengan batas area of interest, yaitu Kota Semarang. Data Demnas yang telah dilakukan klip diubah menjadi kontur dengan interval setengah dari grid DEM, di mana grid pada Demnas Kota Semarang yaitu 8,100 meter, sehingga didapatkan interval kontur adalah 4,050 meter. Dari hasil kontur dapat diketahui bahwa wilayah Kota Semarang memiliki topografi yang bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tingkat kerapatan kontur di bagian selatan Kota Semarang, lebih rapat dibandingkan bagian utara. Hal tersebut karena di bagian selatan didominasi oleh perbukitan, sedangkan pada bagian utara di Kota Semarang didominasi oleh dataran rendah dan pantai, sehingga konturnya tidak rapat. Membuat sampling grid ukuran baris kali kolom yaitu 30 kali 30 dari data Demnas dengan menggunakan tools Grid Fishnet yang menghasilkan sebanyak 8
899 titik grid. Titik-titik grid tersebut diekstrak menggunakan tools extract multivalues to point untuk menghasilkan titik-titik grid yang berisi informasi elevasi ketinggian. Pada tabel atribut dapat dilihat bahwa titik terendah berada pada ketinggian minus 0,205 795 meter dan titik tertinggi pada ketinggian 508,264 meter. Berdasarkan lokasi titik terendah didapatkan terletak pada koordinat 6 derajat 58 menit 52,007 detik lintang selatan dan 110 derajat 26 menit 33,068 bujur timur yang berada di Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari yang merupakan di bagian utara Kota Semarang. Sedangkan titik tertinggi terletak pada koordinat 7 derajat 7 menit 16,172 detik lintang selatan dan 110 derajat 22 menit 25,831 detik bujur timur berada di Kali Sidi, Kecamatan Unggaran Bar yang merupakan di bagian selatan Kota Semarang. Selanjutnya yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu mosaik alat pada surface yang digunakan untuk menggabungkan dua data raster atau DEM yang pada nomor berbeda. Yang selanjutnya interval kontur. Data DEMNAS diubah menjadi kontur dengan interval setengah dari grid DEMNAS Kota Semarang yaitu 8,100 meter sehingga interval konturnya 4,050 meter. Untuk kontur topografi Kota Semarang bervariasi karena di bagian selatan didominasi oleh perbukitan dan bagian utara didominasi oleh dataran rendah serta pantai sehingga konturnya tidak rapat. Titik terendah berada pada ketinggian minus 0,205,795 meter berada di Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, dan titik tertinggi berada pada ketinggian 508,264 meter berada di Kali Sidi, Kecamatan Unggaran Bar. Selanjutnya itu fishnet, alat pada software AXIS yang digunakan untuk mengambil beberapa titik sampel yang kemudian nantinya digunakan untuk menampilkan data yang dibutuhkan melalui alat lain seperti extract multivalue to point. Pada pengolahan ini dihasilkan 899 titik grid. Selanjutnya yaitu saran. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya melakukan studi literatur yang mendalam sehingga lebih mudah dalam melaksanakan praktikum. Dalam melaksanakan praktikum lebih teliti saat menginput data pada penggunaan setiap tools-nya. Berikut adalah pustaka yang digunakan dalam ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.